Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naya Hanifah Syukri dari Prodi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis risiko operasional untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada presentasi ini saya akan membahas pengertian risiko operasional, sumber dan jenis risikonya, pengelolaan risiko, metode identifikasi dan pengukuran risiko serta contoh kasus sederhana. Nah, pertama kita akan membahas pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah kejadian potensial, baik yang sudah diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko ini melekat pada berbagai aktivitas fungsional bank dan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Jadi secara sederhana, risiko operasional merupakan risiko yang muncul dari kegiatan operasional sehari-hari dan dapat mengganggu aktivitas serta kinerja bank. Next. Selanjutnya yaitu sumber dan jenis risiko operasional. Pertama adalah risiko proses internal, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan proses atau prosedur. Kedua, risiko manusia yang dapat berupa kesalahan, kurangnya kompetensi, niat jahat, kehilangan karyawan kunci, maupun penipuan atau fraud. Ketiga adalah risiko sistem, yaitu risiko yang berkaitan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Keempat, risiko eksternal, misalnya bencana, terorisme, kerusuhan, krisis ekonomi, atau politik, dan perang. Terakhir adalah risiko hukum yang dapat muncul akibat ketidakpastian hukum, kontrak, regulasi, maupun proses pengadilan. Analisis risiko proses internal. Pada risiko proses internal, beberapa contoh masalah yang dapat terjadi adalah dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak tepat, kurangnya pengawasan, kesalahan transaksi, dan pelaporan yang tidak tepat. Dampaknya dapat berupa terganggunya transaksi, kesalahan pencatatan, kerugian, bahkan potensi pelanggaran regulasi. Oleh karena itu, untuk menekan risiko tersebut, diperlukan penguatan prosedur, pemisahan tugas, pemeriksaan secara berkala, serta dokumentasi yang tertib. Next. Selanjutnya adalah risiko manusia. Sumber risiko manusia dapat berasal dari human error, kompetensi yang kurang niat jahat, kehilangan karyawan kunci, dan fraud. Risiko ini dapat memberikan dampak berupa kesalahan operasional, kerugian finansial, hingga kerusakan reputasi. Karena itu, pengelolaan risiko manusia perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi, penguasaan yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan pengendali internal. Selanjutnya adalah risiko sistem. Bank sangat bergantung pada sistem dan teknologi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Beberapa penyebab risiko sistem antara lain kehilangan data, salah input, lemahnya pengawasan terhadap perubahan sistem, kesalahan program, gangguan layanan, masalah keamanan, serta penggunaan teknologi baru yang belum teruji. Karena itu, keandalan sistem dan penguasaan teknologi menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan operasional bank. Next. Selanjutnya, analisis risiko eksternal dan hukum. Risiko eksternal berasal dari kejadian di luar kekuasaan langsung bank, seperti bencana, kerusuhan, krisis ekonomi, dan perang. Sedangkan hukum muncul karena adanya ketidakpastian dalam tindakan hukum atau dalam interpretasi dan penerapan kontrak hukum maupun peraturan. Yang kedua, jenis risiko tersebut membutuhkan pemantauan dan kesiapan prosedur agar dampaknya dapat ditekan.
Next. Selanjutnya, pengelolaan risiko operasional. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan. Pertama, diperlakukan pengawasan aktif dari direksi dan komisaris. Kedua, bank harus memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang memadai. Ketiga, dilakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, serta didukung oleh sistem informasi manajemen risiko. Keempat, diperlukan pengendalian risiko operasional dan pengendalian intern. Nah, dengan pengelolaan tersebut, risiko dapat dilakukan lebih awal dan dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Next. Nah, dalam metode mengidentifikasi risiko, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah self-risk assessment, itu penilaian risiko yang dilakukan secara mandiri. Kedua adalah risk mapping, yaitu pemetaan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Ketiga adalah Key Risk Indicator atau KRI, yaitu indikator yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap adanya potensi risiko. Dan keempat adalah scorecard yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian terhadap risiko. Metode-metode tersebut membantu bank mengenali sumber risiko, mengukur tingkat risiko, dan menentukan prioritas pengendali. Next. Skip. Itu skip. Selanjutnya itu masuk ke risk mapping. Dalam risk mapping terdapat dua komponen utama, yaitu probability dan impact. Probability menunjukkan kemungkinan atau kecenderungan suatu risiko untuk terjadi, sedangkan impact menunjukkan besarnya dampak atau kerugian yang berpotensi ditimbulkan. Probability dapat dikategorikan menjadi rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Sementara impact terdiri dari insignificant, minor, moderate, major, dan hope. Dari hasil pemetaan tersebut, risiko kemudian dapat dikelompokkan menjadi low, moderate, atau high. Lanjut. Dalam pengukuran risiko operasional, Basel Committee menyediakan 3 pendekatan. Yang pertama, basic indikator, kedua standardized approach, dan yang ketiga adalah advanced measurement approach. Pengukuran risiko tersebut bertujuan untuk mengetahui inherent risk, menentukan risk tolerance, menetapkan provisi, dan menyusun risk profile. Sumber informasi yang dapat digunakan antara lain laporan keuangan, checklist, audit internal, brainstorming, historical record, pengalaman, dan penelitian. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus sederhana. Misalnya terjadi kesalahan input transaksi akibat kurangnya pemeriksaan data atau kemungkinan terjadinya resiko. Kasus ini dinilai possible atau bernilai 3. Kemudian dampaknya dinilai moderate atau bernilai 3 karena kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan membutuhkan tindakan koreksi. Nah, dengan demikian tingkat prioritas risikonya adalah moderate. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memperkuat proses verifikasi, meningkatkan pengawasan, dan melakukan pemantauan. Nah, dari kasus ini dapat kita lihat bahwa risiko tidak cukup hanya dicatat, tetapi harus benar-benar dikendalikan dan dipantau. Nah, sebagai kesimpulannya, risiko operasional dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu proses internal, manusia, sistem, faktor eksternal, dan hukum. Pengendalian risiko yang baik dimulai dari proses identifikasi, pemetaan, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian.
Risk mapping juga membantu menentukan prioritas risiko berdasarkan probability dan impact. Pada akhirnya, pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk mengurangi kerugian yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi, memenuhi ketentuan regulasi, serta menjaga kepentingan stakeholder. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengidentifikasi dan mengendalikan risiko operasional dalam kegiatan perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi